Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah seseorang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang tersebut berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati. Ya Rasulullah, siapakah orang yang aku perlu berbuat baik kepadanya? Siapakah orang yang paling utama aku berbuat baik, berteman baik dengannya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ummuka. Ummuka artinya ibumu. Kemudian summaman, lalu siapa lagi ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummuka, ibumu. Orang itu bertanya lagi, summaman, lalu siapa lagi ya Rasul? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummuka, ibumu. Orang ini bertanya lagi, summaman, siapa lagi ya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala abuka, bapakmu. Hadis sahih, dikeluarkan juga oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya, juga dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Juga dikeluarkan hadis ini di berbagai kitab sunannya para ahli hadis. Anak-anak sekalian, yang perlu kita pahami di sini, ini menunjukkan secara umum prinsipnya kita berbuat baik itu wajib kepada kedua orang tua kita. Wali walidaina, kepada kedua orang tua kita. Ya, di situ ada bapak, di situ ada ibu. Tetapi ketika ibu bapak ini dipisah, disuruh memilih, katakanlah demikian, sebenarnya bukan untuk memilih ya, tapi untuk memudahkan memahami. Di dalam hadis ini, ketika ditanyakan, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling utama aku berbuat baik kepadanya? Bihusni sahabati itu artinya, ya, orang yang harus aku berbaik, berteman, bergaul dengannya, siapakah ya Rasul? Yang perlu aku perlakukan sebaik-baik mungkin. 3 kali Rasul menyebutnya dengan kalimat ummuka, ibumu. Terus siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Berapa kali? 3. Terus siapa lagi ya Rasul? Abuka, bapakmu. Di sini menunjukkan, ya, ada kelebihan, keutamaan seorang ibu daripada seorang bapak. Bapak yang menyebabkan ibu kita hamil, iya. Tetapi yang melahirkan ke dunia ini adalah ibu kita dengan izin Allah. Mengalami 2 keadaan yang sangat dahsyat, yang hanya dimiliki oleh seorang ibu, tidak pernah dimiliki oleh seorang bapak. Di mana itu Allah berfirman, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, bahkan wa fisaluhu fi amain. Pertama, yang paling berat dialami oleh seorang ibu, kata Allah, adalah dalam keadaan hamil. Ya, ketika mengandungkan itu anak, berapa bulan? Secara umum 9 bulan 10 hari secara umum. Bisa kurang dari itu, bisa juga lebih dari itu. Tapi umumnya 9 bulan 10 hari. Itu berat itu. Di saat hamil itu berat. Berapa puluh kilo tambahnya bobot, ya, badan seorang ibu ketika dia hamil besar. Subhanallah. Qadarallah, ya. Kita aja sekarang makan agak banyak saja itu perut kan sakit itu. Bagaimana itu? Perut yang tadinya krempeng gitu ya, kurus, sekarang harus membesar. Seperti apa itu? Ketariknya itu. Tetapi itulah sunatullahnya. Itulah ketentuan Allah kepada umatnya, makhluk manusia yang berjenis wanita.
Dan subhanallah, luar biasanya lagi, secara umum, kalau yang ada kecuali itu urusan lain, secara umum ketika seorang ibu hamil itu nggak pernah merasa malu, tapi justru berbangga hati luar biasa. Nggak ada itu emak kita malu, padahal penampilannya ya Allah ya Rahman Rahim kayak apa tuh, tadinya kurus krempeng, perutnya nggak ada perutnya, sekarang ke depan, jalan tidak lagi lurus tapi sudah mulai melentik, dan tidak jarang sambil berjalan juga pegang pinggang. Nah, dan bahkan yang berubah bukan saja perutnya, tapi juga wajahnya juga ada yang berubah. Ayo, banyak yang berubah. Tapi pernahkah ibu kita malu berjalan? Tidak, justru bangga. Dan subhanallah, hampir seluruh orang-orang yang hamil yang dikehendakinya, kan ada juga hamil yang tidak dikehendakinya, dia nggak rela dia hamil, itu biasanya tuh hamil yang nggak bener. Tapi hamil secara alami yang benar sesuai dengan syariat, tidak menyalahi agama Allah, itu sambil berjalan mengelus-ngelus perutnya yang buncit yang besar itu, bangganya luar biasa. Tetapi kata Allah ada lagi yang paling berat, ala wahnin. Kapan? Di saat melahirkan. Di saat melahirkan, seorang ibu itu mempertaruhkan nyawanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala untuk melahirkan janin yang berada di dalam kandungannya itu. Allahu Akbar, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya, Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami, rahmati mereka karena mereka telah mendidik kami ya Rabb, telah mencurahkan kasih sayangnya kepada kami. Coba kamu bayangkan, ya, di saat akan melahirkan, seperti apa itu sakitnya. Orang tangan saja tergores sedikit, luka sedikit oleh silet, oleh pisau, sakitnya seperti apa. Bagaimana seorang ibu yang melahirkan, yang sobek itu luar biasa. Ya, kehormatannya, tempat lahirnya itu janin, tempat lewatnya itu kita, luka besar, seperti apa sakitnya. Tetapi ibu kita nggak pernah menyesal melahirkan kita, walaupun dia harus menderita ala wahnin, dalam keadaan berat yang sangat berat, mempertaruhkan nyawanya. Bahkan hari ini di negeri kita Indonesia ini, kematian ibu karena melahirkan masih menempati urutan yang cukup tinggi, terutama di kampung-kampung. Di kota-kota selalu ada solusi. Misalnya ketika kesulitan melahirkan, ya udah pakai tindakan lain, operasi sesar misalnya. Tapi di kampung sudahlah tindakannya sulit, ditambah lagi keadaan ekonomi yang tidak menopang. Akhirnya apa? Yang menunggu lahir alami. Terjadilah pendarahan yang luar biasa. Dampaknya apa? Tidak sedikit ibu yang melahirkan tidak tertolong nyawanya. Anak-anak sekalian, bahkan dalam keadaan yang begitu kritis pun, jika ditanya kepada ibu yang melahirkan tadi, ada kritis, misalnya disuruh memilih, ini anak yang harus diselamatkan, ibunya out, atau ibu yang diselamatkan, anaknya yang harus jadi korban. Kalian pernah dengar? Pernah nggak ibu mengatakan, biarlah anak saya yang korban, saya diselamatkan? Pernah begitu? Tidak. Hampir seluruh ibu yang mengalami nasib yang seperti itu, ketika disuruh memilih menyelamatkan nyawa dia atau anaknya, apa yang mereka pilih? Selamatkan anakku, selamatkan nyawa anakku. Dia rela mengorbankan nyawanya untuk lahirnya seorang putra atau putri. Coba.
Jadi jika bicara masalah wajar dan wajar, logis dan tidak logisnya, kita akan mengatakan wajar, kita akan mengatakan logis ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling utama aku berbuat baik kepadanya?" Kata Nabi, "Ummuka, ibumu." Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Terus siapa lagi? Ibumu. Kemudian baru bapakmu. Karena memang kita bisa melihat dengan kasat mata betapa beratnya perjuangan seorang ibu.